Oke, ini kita lanjut ke daerah Kalimas Timur, masih bersama Mas Nevi, Mas Dimas, dan Om TP dari komunitas Begandring Surabaya. Jadi penghuni pertama Pak Menele. Makam relokasi. Iya, nah, pindahan tadi dia. Ya Mas Nevi. Oke, kita lagi di Kalimas Timur ya. Jadi Kalimas Timur itu dulu ada jalur kereta api yang pernah bentang. Itu percabangannya diawali dari stasiun Benteng atau dulu namanya halte Fort Prince Hendrik, karena dekat juga dengan Benteng Prince Hendrik itu kan. Nah, jadi jalur ke Kalimas sisi timur berikut juga dengan ke stasiun Benteng itu memang sudah ada sejak tahun 1881. Itu diambil dari stasiun Gubeng urusannya. Nah, yang di sini dulu kenapa dibangun rel ke sini kurang lebih alasannya sama seperti di Kalimas Barat, ada pergudangan dan juga ada salah satu pabrik industri berat ya, namanya dulu NV Netherlands Industry ya, sekarang jadi PT BBI. Nah, dulu di sini nih, jadi PT BBI dulu tuh bukan hanya bikin mesin segala macam, juga lainnya reparasi kapal-kapal. Nggak heran di sini juga ada crane yang besar ini. Jadi dulu sini kalau makin ke selatan itu kan ada pergudangan, ada bangunan-bangunan Belanda, dulu pergudangan barang-barang curah kayak kopi, lalu juga ada gula, lalu Gudang ya? Gudang situ. Karena di sini kan jadi tempat drop-dropan barang, Mas. Kayak dari sepur atau kalau itu perahu semuanya pindah ke sini. Terus nanti mungkin bisa diambil ke selatan itu Mas, ke utara. Nah, jadi itu jalurnya dari Kalimas Timur itu yang terjadi teman-teman itu nyerong ke stasiun Benteng. Dulu ada 2 jalur. Jadi setelah cerongan ini bercabang jadi 2. Ya kan? Yang satunya ke utara itu tembus sampai Pertamina Bandaran. Sementara yang sisi kanannya itu tembus ke halte Benteng. Nah, jadi kayak gitu kurang lebihnya. Sekarang kondisinya kan udah kayak gini Mas ya. Udah diaspal semua, jadi kita nggak bisa lihat bekasnya, tapi nanti coba akan tampilkan bagaimana dulu beberapa tahun lalu ya, setahun atau 2 tahun lalu lah, kondisi relnya masih di sana kayak gimana. Itu lo posisi relnya di mana Mas ya? Posisi relnya di ini, pas di pinggir-pinggir gudang ini. Pinggir-pinggir gudang ini. ini. Dibuka gudang ini, dibuka bangunan-bangunan ini, tempel dengan bangunan, bukan di apa namanya, di pinggir kali Mas, bukan. Jadi nempel sama gudangnya. Terus ada jalan. Ada rel, ada jalan. Iya, jadi relnya tuh di muka bangunan, terus selebihnya jalan ke sininya. Itu jadi kelihatan sibuk banget. Dulu ada ada gerbong-gerbong dulu berhentinya di depan pergudangan itu, ada 1, 2, terus ada pecah-pecah segala macam. Nanti kalau udah jadi satu baru ditarik ke halte Benteng. Jadi dari stasiun Benteng itu ada 3 cabang. Yang ke utara itu ke halte Pertamina atau BPM di Bandaran. Yang ke selatan itu dia ke Kalimas Timur, Kalimas Timur atau Kalimas Os atau Kalimas ya. Terus yang ke sisi tenggara itu ada ke Pekulen Wek atau sekolah apa ini Mas? Ambak School, pertukangan. Karena di situ ya disebut juga ada pemotongan kayu Mas. Di situ ada penggergajian kayu lah di sana. Jadi ada emplasmen Pekulen itu buat bongkar muat kayu di sana. Jadi kurang lebih begitu. Oke, Mas Nevi. Oke, jadi kalau kita ya, Mas, ini mungkin jadi contoh yang ini. Ada di foto lama ini bangunan gudangnya itu kurang lebih tahu. Ini dulu tuh industri pabrik yang dulu juga produksi jembatan lori, lalu juga produksi jembatan kereta api juga. Sama import lokomotif Borsig ya? Iya. Jadi importir juga lah dia. Jadi importir umum lah kalau sekarang ya. Jadi importir juga untuk keperluan industri perkebunan. Jadi sarana dan prasarananya mereka bisa sediakan. Jadi emang gede banget. Jadi industri berat, industri mesin itu memang diawali dari daerah Surabaya Utara. Nah, karena ya, kota lama lah atau kota tuanya dimulai dari sini, baru kita bisa lihat kayak tadi ke Berat itu kan baru ada tahun 1920-an, karena kan makin lama kotanya makin ke selatan ya Mas perluasannya. Jadi di sisi di sisi utara kota Surabaya ya, di pinggir-pinggir Kalimas ini tuh pernah ada ini Netherlands Industry, The Vol Harding, yang kemudian menjelma jadi Duco M. Brown, selalu ada Yong Angel yang peninggalannya di kanopinya stasiun Mojokerto Mas. Itu bikin tiang cagaknya,
itu juga dari Young Angel yang ada di sisi Kalimas Barat, di sisi selatan lah, di Kalimas Barat sisi selatan. Lalu juga ada apa lagi ya? Ada lagi namanya tuh Dapuan. Oh, mesin fabrik Dapuan. Dapuan itu juga juga industri pabrik yang sama, cuman skalanya mungkin di bawahnya Netherlands Industri ya, karena kan kalau kalau di pabrik gula pabrik gula yang HVA yang baru apa Mas, yang di Jatiroto atau Semboro itu Semboro juga, Jatiroto ya. bukan di Jatiroto Mas, itu katanya juga ada juga beberapa sarana yang sarana mereka permesinan gitu yang ambil dari Dapuan. Jadi memang ya Surabaya jadi terbentuk karena industri gula. Jadi pabriknya dibangunnya di Surabaya. Termasuk pabrik gula Gunung Sari ya? Gunung Sari, pokoknya HVA yang tahun 1920-an akhir-akhir itu atau ya 1920-an pertengahan itu kebanyakan dari di topangnya itu ya dari ini industri-industri di Surabaya. Karena kan kalau zaman dulu ya Mas ya, itu bongkar muatnya kan susah Mas ya. Iya. Bongkar muat susah, lalu kemudian seiring berjalannya waktu juga kemudian industri baja, industri mesin di Surabaya khususnya itu kan tambah lama tambah bagus kan, kualitasnya bisa disejajarkan lah sama produk-produk Eropa gitu. Akhirnya ya kenapa nggak yang lebih dekat aja, karena cost-nya juga pasti lebih murah. Iya. Terus kalau kita ngomongin masalah import dari Eropa Mas, masalah kereta api ya, mesin-mesin gitu. Jadi di buku yang jenengan kasih ke aku, dikirim ke aku itu tentang laporannya PG Popoh sama Watu Tulis, itu kan tahun 1920 tahun 1921 ya? 1921. Itu disebutin Mas bahwa memang pabrik gula juga masih impor mesin. Nah itu kan diangkut sama SS Mas, ke pabrik gula lah yang ada di sekitar Surabaya ataupun di yang lainnya. Karena terus mesin-mesin itu harus antri Mas. Jadi di drop di Tanjung Perak, kemudian mereka disimpan dulu di gudang. Kenapa? Karena nunggu antrian SS untuk kirim ke pabrik gula. Jadi misalkan ada dari PG Ketegan, ya, jadi pabrik Ketegan ini memang ada laporannya di situ ditulis juga itu bahwa pernah mundur musim kampanye gulanya atau musim gilingnya itu karena mesinnya itu yang ada di Tanjung Perak itu ketahan Mas. Karena SS pada saat itu untuk gerbong khusus yang bawa mesin itu mereka tuh hanya punya 2 atau 3 buah, jadinya harus nunggu antrian lama. Terus PG Ketegan ini mau nggak mau ya harus tunda musim gilingnya. Bahkan ada salah satu pabrik gula lah, aku lupa persisnya namanya apa, tapi yang sampai tidak melakukan musim giling di tahun itu karena mesinnya tidak dikirim sama tepat waktu. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan mereka cari di pabrik Surabaya kan umpamanya kan pasti lebih cepat sih Mas. Iya. Makanya nggak heran kan kayak ada NV Berat segala macam kan bisa kita temukan di pabrik-pabrik gula yang tersebar di Jawa kan. Iya. Jadi gitu sih. Ini berarti kerennya punyanya Netherlands Industri ya Mas ya? Ini kerennya itu karena buat angkat barang-barang yang berat kan, kapal segala macam. Salah satu peninggalan yang masih tersisa di Kalimas Timur. Bangunannya Netherlands Industri itu di mana Mas? Ini Mas, jadi ini yang kita kelihatan ini tuh workshopnya atau bengkelnya Mas ya? Iya. Untuk produksi, sementara yang di sebelah sana yang dari Kiai Mas Mansur. Nah itu bagian muka atau bagian kantornya di situ. Yang ada tulisannya PT Boma Bisma Indra. Itu. Nah itu bagian mukanya. Sementara yang kita lihat ini dari belakang itu bagian workshopnya. Bagian workshopnya gitu. Jadi dulu pengangkutannya pun pakai SS ya, lewat jalur kereta api yang di sini ya Mas ya? Iya, pakai SS dulunya. SS terus karena SS itu kan yang nguasain Surabaya Utara sih Mas. Iya. Sampai Tanjung Perak, Kalimas segala macam berikan SS sendiri. Sementara NIS itu yang mentoknya sampai Mesigit dan Pasar Turi. Jadi kalau mau oper barang segala macam ya di Mesigit itu. NIS harus oper mau nggak mau. Jadi susah banget lah pokoknya dulu. Di sini tuh padat banget sekarang. Karena kapal besar dulu kan nggak bisa sandar di Tanjung Perak ya. Iya. Jadi mau nggak mau dia termasuk ini lah bongkar muatnya di sini, disaluri ke kapal kecil, dibawa terus dimuat di oper lagi di Selat Madura. Jadi ada dilepas pantai gitulah. Iya. Dioper di sana. Jadi dulu gede banget lah dari kereta terus dari ke kapal. Terus dari kapal ini juga diturun di sini. Jadi dulu ini
lebih riuh lah suasananya daripada yang sekarang. Kalau sekarang kan mungkin banyak motor segala macam kan. Kalau dulu kan banyak, kita lihat dari foto, banyak kuli panggulnya atau pekerjanya yang angkut-angkut barang kayak gitu. Jadi ya kurang lebih ya sama, tapi lebih ramai dulu lah.